Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sial, api jantung laut juga telah dibawa pergi, kata Xiaoyan. Matanya melirik cincin biru tua di jari Han Peng. Kilau biru samar nampak berkedip pada cincin penyimpanannya. Itu adalah cincin penyimpanan kelas tinggi, pikir Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah dan tanpa sadar mengambil cincin penyimpanan yang sangat jarang ada itu. Bahkan ia tidak pernah memakai cincin penyimpanan kelas tinggi selama bertahun-tahun. Xiaoyan bermain dengan cincin penyimpanan di tangannya dan mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya, tetapi terkejut ketika menyadari bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin penyimpanan itu. Memang layak menjadi cincin penyimpanan kelas tinggi karena memiliki perlindungan seperti itu, pikir Xiaoyan tersenyum. Pemeriksaan pada cincin hanya berlangsung sesaat sebelum Xiaoyan perlahan menarik pikirannya dari cincin penyimpanan. Pada saat ini matanya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Banyak barang berharga yang telah dikumpulkan Han Peng. Ada cukup banyak berbagai bahan obat langka yang ada di dalam cincin penyimpanan. Selain itu juga ada berbagai gulungan berisi metode Qi dan teknik Doudi di dalamnya. Tatapan Medusa masih sedingin es ketika dia melihat Xiaoyan yang tertawa dan pergi sambil mengelus cincin penyimpanannya. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia berdiri diam di sampingnya hari ini, Xiaoyan akan mengalami kesulitan lolos dari kematian. Dalam hal itu, dia akhirnya akan membalas dendam. Namun hatinya yang acuh tak acuh tiba-tiba berdetak kencang di saat yang tepat. Tarikan samar dari dalam rohnya menyebabkan dia akhirnya campur tangan. Medusa jelas mengerti dalam hatinya, mengingat karakternya. Kemungkinan dia akan menggeser rantai tajam sebelumnya, sehingga lebih fatal. Dampaknya pada Xiaoyan. Namun berbagai keraguan yang dia rasakan saat ini adalah karena penggabungan dengan roh piton 7 warna. Penggabungan seperti itulah telah menyebabkan beberapa perubahan kecil pada Medusa. Menurut situasinya, ia seharusnya pergi dan kembali ke suku ular di gurun Tagar yang luas. Namun setelah dia bergabung dengan roh piton 7 warna, menyebabkan dia terus berada di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan sesuatu ketika Medusa menatapnya dengan dingin. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Kakinya mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Medusa yang ingin membunuhnya telah menyelamatkannya, dia masih merasakan ketakutan yang besar akan Medusa. Dia masih merasakan ketakutan yang besar akan Medusa yang membunuh tanpa berkedip. Mengingat bahwa ia saat ini dalam kondisi terlemah di mana ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Ratu Medusa, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan saya kali ini. Saya akan mengingat bantuan ini dan pasti akan mengembalikannya di masa depan, kata Xiaoyan tersenyum canggung di hadapan Ratu Medusa yang dingin dan tanpa emosi. Medusa benar-benar mengabaikan senyum canggung Xiaoyan. Dia dengan lembut mengencangkan tangannya dan energi 7 warna perlahan melonjak pada tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi pucat setelah melihat tindakan Medusa. Wanita itu memang temperamental, dia baru saja menyelamatkannya, tetapi sekarang dia akan membunuhnya. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Medusa melangkah maju, dan Suqian muncul di depan Xiaoyan. Tatapannya dengan hati-hati menatap Medusa dan menangkupkan kedua tangannya. Nona, boleh saya tahu siapa Anda? Mungkin Anda adalah kenalan lama dari Akademi Jianan kami, kata Suqian. Xiaoyan segera menghela napas lega ketika Suqian muncul. Dia dengan hati-hati menggeser tubuhnya di belakangnya dan dengan lembut berkata, Panatua pertama, hati-hati, wanita itu cepat sekali berubah temperamennya. Ekspresi Suqian berubah tanpa sadar ketika dia mendengar kata Xiaoyan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Xiaoyan bisa memiliki konflik dengannya. Selain itu, jika dia bertarung dengan Medusa di depannya, bahkan ia belum tentu memiliki peluang kemenangan. Medusa menghentikan langkahnya setelah Suqian muncul. Dia mengabaikan kata-katanya saat tatapannya dengan dingin menatap pada Xiaoyan. Kamu hanya bisa membayar tindakan yang kamu lakukan padaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan pada waktu berikutnya, kata Medusa yang mengabaikan ekspresi aneh Suqian. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir ke langit dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan hanya menghela napas lega ketika dia melihat Medusa pergi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Menyinggung wanita seperti itu benar-benar membuatnya sakit kepala. Sepertinya dia benar-benar perlu mencari waktu untuk bicara dengannya, jika tidak waktu pengajaran itu tidak akan berakhir.
Kamu bocah kecil benar-benar terlalu berani. Namun aku sangat penasaran bagaimana kau bisa melakukan hal itu padanya hingga dia sangat marah. Kata Sukyan berbalik dan menatap Xiaoyan dengan mata aneh. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dia dapat menebak sesuatu dari kata-kata Medusa sebelumnya. Kata-kata Sukyan segera membuat Xiaoyan mengeluarkan beberapa batuk yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya karena malu. Namun bagaimanapun dia tidak bisa menceritakan kejadian itu. Lupakan saja, bagaimanapun kamu harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita itu benar-benar menakutkan. Kata Sukyan seraya menepuk pundak Xiaoyan sementara Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Bukankah itu cincin penyimpanan Laut Tenang? Saat itu Han Peng telah mendapatkannya melalui pertempuran besar. Kata Sukyan yang melirik cincin penyimpanan biru tua di jari Xiaoyan dan merasa sedikit iri. Itu hanyalah hadiah kemenanganku, kata Xiaoyan mengangkat bahunya dan tertawa. Setelah mengalahkan Han Peng, pada dasarnya sepenuhnya itu milikmu, meskipun wanita itu menambahkan tendangan kerasnya. Kata Sukyan tersenyum, dia segera mengalihkan pandangannya ke kota Feng. Han Feng sudah mati, aku pikir aliansi hitam akan bubar dengan sendirinya. Duri dalam hatiku akhirnya bisa menghilang. Sayangnya aku tidak mendapatkan api jantung laut, kata Xiaoyan ketika dia berbicara dengan agak menyesal. Kamu sudah mendapatkan cincin penyimpanan Laut Tenang, sebagai kompensasi itu tidak buruk. Namun hal yang paling penting adalah bahwa Sekte Jiwa sudah memperhatikanmu. Sekte misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Kata Sukyan yang wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran ketika dia berbicara. Jika mereka tidak datang mencariku, aku akan cepat atau lambat mencari mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku hindari, kata Xiaoyan. Sukyan nampak terkejut. Kamu harus memulihkan diri dulu, manfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu sebelum faksi itu datang. Di masa depan kamu akan tahu betapa menakutkannya mereka. Kata Sukyan seraya menepuk pundak Xiaoyan dan berbalik berjalan keluar dari tempat itu. Xiaoyan menyaksikan Sukyan secara perlahan menghilang dan tersenyum. Suatu hari di mana dia akan bertabrakan dengan Sekte Jiwa adalah sesuatu yang lama diharapkannya. Namun hal yang menyebabkan dia bersuka cita adalah bahwa saat ini dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan Youlau. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya hari ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memaksa balik sosok kabut hitam itu. Setelah beberapa waktu, Akademi Dalam akhirnya bisa benar-benar menghela napas lega begitu aliansi hitam runtuh. Tentu saja sebagai orang dengan penghargaan terbesar untuk kemenangan dalam pertarungan itu, reputasi Xiaoyan tidak hanya menjadi istimewa di antara para siswa Akademi Jianan, tetapi juga di antara para tetua. Xiaoyan secara alami tidak tertarik pada betapa berisiknya Akademi Dalam sejak dia kembali dan hanya memasuki ruang rahasia gerbang Pan dan memulihkan diri. Setelah pertarungan besar dengan Han Peng yang juga membuatnya terluka parah. Setelah pemulihannya memakan waktu beberapa hari, luka-luka pada tubuhnya mulai secara perlahan menunjukkan kesembuhan. Sepertinya racun hitam yang tersisa di tubuhku telah sepenuhnya menghilang. Lukaku juga telah sembuh, tapi aku masih tidak dapat merasakan penghalang untuk maju ke kelas Do Huang. Sepertinya ada beberapa kekurangan yang tersisa setelah kekuatanku melonjak. Aku harus melatih pengendalianku atas kedua jenis api surgawiku dengan baik di masa depan, kalau tidak aku hanya bisa melepaskan serangan paling dangkal, pikir Xiaoyan ketika kedua api naik di jarinya. Sesaat kemudian ia menggosok cincin penyimpanan Laut Tenang di jarinya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Segera dia menjentikan jarinya ke cincin penyimpanan. Sebuah gulungan kuno hitam yang pernah diberikan Sun Er kepadanya muncul di tangannya. Menurut apa yang dikatakan Sun Er saat itu, gulungan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan doang. Xiaoyan menggosok gulungan hitam dengan tangannya. Sosok Sun Er perlahan muncul di benaknya. Sun Er, tunggu aku, gumam Xiaoyan. Perhatiannya kemudian beralih pada gulungan hitam di tangannya. Bagaimana aku harus membukanya, pikir Xiaoyan saat ia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah namun tidak menemukan pembukanya. Beberapa saat kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mencoba untuk mengalirkan douqi di atas gulungan. Segera sesuatu yang aneh terjadi pada saat douqi melakukan kontak dengan gulungan hitam itu. Dia menyadari bahwa douqi sebenarnya diserap oleh gulungan itu. Xiaoyan merasa sedikit tertegun dengan situasi itu. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Sejumlah besar douqi mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya bergerak di sepanjang lengannya dan mengalir ke dalam gulungan hitam itu. Cahaya redup yang dipancarkan pada permukaan gulungan hitam akhirnya menjadi sedikit lebih terang.
Gulungan hitam yang tidak memiliki banyak reaksi sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan, membuat permukaan gulungan yang sudah retak terbuka dan akhirnya pecah. Sekelompok tulisan bercahaya emas tiba-tiba melesat keluar dari gulungan dan mengambang di udara di depan mata Xiaoyan. Tulisan keemasan itu begitu menyilaukan membuat Xiaoyan segera memalingkan mukanya dan perlahan mengulurkan tangannya. Namun cahaya kemasan mulai menggeliat sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya kemasan yang menembak langsung dan masuk ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan baru saja menyelami pikirannya ketika cahaya kemasan terang menembak ke arahnya. Dia melihat dunia di sekelilingnya yang terbuat dari cahaya berwarna emas. Tak terhitung jumlah karakter yang muncul dari cahaya emas akhirnya memutar dan berbalik mengatur diri mereka menjadi tirai cahaya yang muncul di depan Xiaoyan, yang ternyata adalah teknik segel dewa. Teknik segel dewa memiliki total 5 segel. Setiap segel dihubungkan satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan total dari 5 segel, seseorang akan dapat membalikan laut dan menelan surga dan bumi. Semburan informasi mengalir deras di benak Xiaoyan dan ia menemukan metode untuk berlatih teknik segel dewa. Namun sepertinya hanya ada metode untuk berlatih segel pemecah gunung dan membalikan lautan di dalamnya. Tidak ada catatan lainnya. Xiaoyan agak tertekan saat dia gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Sepertinya teknik Dou yang diberikan Suner padanya tidaklah lengkap. Di saat Xiaoyan tengah menyelami benaknya, suara yang lembut dan akrab tiba-tiba muncul di benaknya menyebabkan pikiran Xiaoyan bergetar. Kak Xiaoyan, jika kamu dapat membuka gulungan dan mendengarkan suaraku, kamu seharusnya sudah maju ke kelas doang. Selamat Kak Xiaoyan. Tidak banyak waktu, jadi aku tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata. Kak Xiaoyan harus mengingat kata-kataku. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Dou dari klanku yang paling mendalam. Aku juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Karena itu aku hanya bisa meninggalkan 2 segel pertama. Berlatih segel pemecah gunung setidaknya membutuhkan kekuatan doang. Sedang untuk segel membalikan lautan setelah kamu mencapai kelas doang, Kak Xiaoyan berjanjilah padaku kalau kamu hanya akan menggunakan segel membuka gunung pada saat yang genting. Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klanku. Jika itu bocor, maka klanku pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Karena itu Kak Xiaoyan harus menggunakannya dengan hati-hati. Selain itu, Kak Xiaoyan, aku merindukanmu. Suara lembut yang bergema di benak Xiaoyan akhirnya perlahan menghilang membuat pikiran Xiaoyan mulai bergetar karena kalimat terakhir. Gadis itu telah melakukan terlalu banyak untuknya. Suner, tunggu aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak ada satupun orang di ruangan besar ketika Xiaoyan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan hal itu sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan duduk dengan lemah di ruangan itu. Kesenangan melintas di mata Xiaoyu yang indah ketika ia membuka pintu dan melihat Xiaoyan berbaring di kursi dengan mata terpejam. Dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah ragu sesaat, dia mulai menarik diri. "Mengapa kamu mau pergi setelah masuk?" kata Xiaoyan tiba-tiba mengejutkan Xiaoyu. "Bagaimana lukamu?" kata Xiaoyu berdiri di pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. "Sejak kapan kamu menjadi lembut?" kata Xiaoyan terkejut ketika melihat wanita yang ganas terhadapnya sejak dia masih muda berbicara dengan kelembutan seperti itu. Xiaoyu sedikit marah ketika dia mendengar kata itu. Lidahnya yang asal bicara itu masih saja fasih meski belum bertemu selama 2 tahun. Namun karena kata-kata asal bicara itu jugalah menyebabkan ketidakbiasaan perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan muncul kembali. "Apa kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun ini?" kata Xiaoyan memecah keheningan. "Kami baik-baik semua. Xiaoning dan Xiaomi juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan baik di bawah perlindungan Gerbang Pan," kata Xiaoyu mengangguk dan menghela napas sebelum dia berbicara dengan agak marah. "Kamu harus lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu di masa depan. Apa kamu tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah kamu ditelan oleh api surgawi? Kamu satu-satunya orang yang dapat membangkitkan klan Xiao. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana klan Xiao bisa membalas dendam?" kata Xiaoyu. Xiaoyan tertawa pahit saat dia melihat Xiaoyu yang agak marah. Seseorang harus memiliki kekuatan jika ingin membalas dendam. "Bagaimana tidak ada resiko untuk mendapatkan kekuatan?" kata Xiaoyan. Xiaoyu terdiam saat mendengar kata Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, kemungkinan tekanan yang dia rasakan sangat hebat. "Jangan membicarakan hal itu, sudah 2 tahun. Apa ada orang yang beruntung berhasil merayumu?" kata Xiaoyan. "Bagaimana bisa semudah itu untuk merayuku?" kata Xiaoyu dengan agak malu. Dia tiba-tiba mengambil beberapa kartu dan menyerahkannya pada Xiaoyan.
Ini adalah kartu energi dari gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jia mengatakan untuk menyerahkannya padamu. Bagaimanapun kamu adalah pemimpin sejati gerbang Pan. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku bukan satu-satunya orang yang memiliki penghargaan untuk pencapaian gerbang Pan saat ini. Selain itu aku mungkin tidak tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian semua yang mengurusnya, kata Xiaoyan. Kamu akan meninggalkan Akademi Jianan, kemana kamu akan pergi? Kata Xiaoyu dengan ekspresi sedikit berubah. Aku akan kembali ke Jiama dan menyelesaikan dendam itu, kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Kamu akan mencari Mystic Cloud, kalau begitu aku juga akan pergi, kata Xiaoyu. Belum saatnya, masih ada waktu. Kali ini akan ada pertarungan hebat ketika aku kembali. Karena itu aku harus menyiapkan semuanya dengan benar. Aku tidak ingin terusir kedua kalinya dari Jiama. Lebih baik jika kamu tetap berada di Akademi Jianan karena aman, kata Xiaoyan. Xiaoyu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang tegas. Kalian semua bisa kembali ke Jiama setelah aku menyelesaikan semuanya, kata Xiaoyan seraya menepuk pundak Xiaoyu dan tertawa. Xiaoyu mengangguk tanpa daya, dia segera teringat sesuatu saat dia berkata, sepupu Xiaoli sepertinya mencarimu, sebaiknya kamu pergi dan melihatnya, kata Xiaoyu. Di satu ruangan nampak Xiaoyan dan Xiaoli sedang berbicara. Kamu ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam, kata Xiaoyan terkejut mengingat orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tidak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka dan tidak mudah mengumpulkan mereka. Orang-orang di sana memang sangat kejam. Jika seseorang ingin mengendalikannya, ia harus lebih kejam dari mereka. Itu terjadi pada bawahanku. Mereka akhirnya mematuhi perintahku sekarang. Tapi ada sedikit masalah, kata Xiaoli. Apa itu? Kata Xiaoyan. Masalahnya adalah Akademi Dalam. Mereka selalu memiliki rasa curiga terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat di dalam wilayah sudut hitam. Jika aku berhasil membangun faksi di sana, kemungkinan besar itu akan menarik perhatian Akademi Dalam. Karena itu kamu harus meyakinkan Panatua Sukian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak akan ada masalah cepat atau lambat, kata Xiaoli. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Akademi Dalam hanya khawatir bila faksi akan bertindak melawan Akademi Dalam. Selain itu, kamu juga dapat membantu mereka memantau fraksi lain. Baiklah, aku akan pergi dan mencari Panatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, kamu bisa menuju ke wilayah sudut hitam, kata Xiaoyan. Bagus, jika masalah ini berhasil, kita tidak perlu lagi takut jika Mystic Cloud akan menggunakan seluruh kekuatannya, kata Xiaoli dengan tertawa. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.